Setelah sekian lama tergolek di rumah sakit dan hanya beraktivitas di rumah pasca operasi pembuluh darah di bagian kepalanya, Indra Bekti akhirnya kembali ke atas panggung menyapa para penggemarnya saat Indra Bekti memadu salah satu musisi internasional, Blue, dalam suatu perhelatan konser musik. Kembalinya Indra Bekti menggeluti dunia yang sudah membesarkan namanya sebagai presenter cukup mengejutkan, baik keluarga maupun para penggemarnya. Mengingat suami Aldila Jelita itu baru saja melakukan operasi di salah satu matanya. Lantas, apa alasan Indra Bekti kembali bekerja? Benarkah keputusan itu atas kemauan Indra Bekti sendiri? Atau adakah alasan lain? Oh, cas. Nah, sekarang hari pertama ayah kerja. Yo, what's up yo? Kerja aku sekarang lagi mau Pertama ya, opening di konsernya. Blue. Yeay, bismillah ya. Bismillah ya guys. Kita lihat performance ayah. Bismillah. Jangan kontrol Pak. Tahu dari SD mana? Kita siapa yang dari SD tadi? Yang dari TK mana? Ini dan kedua yang selalu memberikan namanya sosok konser dunia. Betul. Pengen kerja kan ya? Pengen dong Bunda, pengen kerjaan. Boleh dulu. Mereka masih mau menyapa aku yang mungkin kalau boleh dibilang siapalah saya gitu kali dibanding sama artis baru-baru yang masih atau artis lama ya Bun ya. Saya hanya ya support mereka tuh begitu luar biasa, itu yang membuat aku jadi nangis pada saat temen mau lo mau tetap ajak gue untuk jadi opening act atau opening MC-nya di acara ini gitu loh. Itu sih sangat mengharu birukan saya gitu, bahwa ya dengan kekurangan seperti ini aku juga kaget gitu kok bisa kena lagi nih untuk yang Apa saya udah sekali dan jangan lagi. Jangan lagi ya. Nervous gitu. Iyalah, pasti karena si manusia kalau misalnya nggak ada kerjaan gitu kan ya deg-degan untuk anak-anak gimana, untuk bunda gimana, untuk ya keberlangsungan hidup kita kayak gimana. Ya pertama deg-degan sih, pasti kita deg-degan banget ya, takut kalau misalnya ya babak capek di atas panggung atau mungkin tadi ada mungkin selip ngomongnya atau apa segala macam tuh kita worry banget. Cuman ternyata alhamdulillah hari ini Allah memberikan yang terbaik gitu ya. Bang Indra juga jadi bisa tampil dengan sangat baik gitu, di luar ekspektasi kita banget ternyata gitu. Pasti pas awal itu nervous ya, karena terus tapi dikasih kekuatan lagi manajer, sahabat, ya, ada TND, ada siapa lagi tadi ya Bu ya? Banyak tadi yang timnya ya. Terus tim-tim kita itu semua, Bunda lah nih yang paling selalu ada di samping aku untuk ayah. Itu atau ya kalau ada dia tuh kayak langsung tek gitu, ngerasa bahwa yang namanya orang-orang terdekat buat kita jadi semangat, buat kita jadi gue punya arti di sini gitu. Apalagi pada saat kita lagi doa itu ya Bun ya, mau kita sebenarnya worry tuh sebenarnya bukan worry yang aneh-aneh, cuma kita menjaga gimana nih Mas Bekti benar bisa atau enggak, kita takut dia salah apa enggak gitu. Ternyata dengan apa adanya Mas Bekti ya itu dia yang bikin dia happy gitu. Aku selama dia happy dan nggak terlalu yang aneh-aneh ya aku semangatin dan ayah bisa gitu ya. Itu khawatir banget gitu ya, apalagi tadi dia sempat ada sujud gitu ya, melakukan sujud itu langsung aduh ngeri ketika dia bangunnya pusing atau apa segala macam gitu kan. Ternyata alhamdulillah ya enggak gitu, dan ya mudah-mudahan ini jadi sebuah titik balik buat Bang Indra, bisa menjadi lebih sehat karena dia akhirnya kesampaian gitu ya, yang
mungkin dari pas baru sadar itu, mungkin dulu juga teman-teman tahu gitu ya kalau Babang udah nanyain kerjaan dan ya ini bisa salah satu jadi pengobat rindunya dia. Cuma habis ini juga kita langsung stop dulu, kita batasin dulu gitu ya, nggak langsung nggak mau terima kerjaan apa segala macam gitu, karena ya ini tadi istilahnya hadiah lah dari Mas David gitu. Takut, khawatir, senang, bahagia, terharu, terhura, ternyata semua jadi satu. Ya kan kita semua juga tahu bahwa Bekti bukan mengalami musibah kecil ya di Desember kemarin. Musibah besar yang membuat saya pribadi sebagai salah satu sahabatnya terpukul, down, dan ya jujur saya pesimis waktu itu ngelihat situasi Bekti. Takut banget, tapi ya puji Tuhan alhamdulillah nggak ada yang bisa jawab rahasia Tuhan ya, bahwa hari ini Bekti diizinkan untuk punya stage. Dia rindu sekali dengan dunia panggung. Kami ini kan dari pekerja seni, ya kami lahir di panggung dalam arti kata ya, pekerjaan kami sebagai MC, dan mungkin itu juga yang selalu ada dalam alam bawah sadar Bekti pada saat Bekti sakit, masih pengen kerja, masih pengen MC gitu, dan itu yang selalu ada. Nah bolehnya hari ini dapat kesempatan ada di Pullman Central Park, terus udah gitu bisa diberi kepercayaan sama promotornya. Belum juga sembuh banget gitu, tapi yang aku tangkep bahwa kayaknya Bekti pengen banget. Jadi yang mesti disiapkan adalah pada saat tadi ada briefing, ada apa, Bekti kan belum bisa baca cue card ya, jadi ya berkali-kali sama Roy manajernya untuk diingatkan, dibacain di telinganya, terus dia juga ngeliat juga begini. Yang aku doa terus-terusan tadi adalah semoga Bekti tidak salah ucap. Aku kaget banget sih honestly ya, kayak wow, amazed banget, bener-bener kayak terharu sih ngeliat dia sekarang udah bisa kayak dulu lagi. Terus bener-bener gak kelihatan sakit gitu, dia bener-bener effortnya luar biasa. Dan aku yakin dia pasti kan latihannya juga gak gampang gitu kan. Kepercayaan dirinya juga gak gampang gitu untuk dia maintain lagi. Jadi keren banget sih, aku sih salut banget sama Kak Indra hari ini, top banget performnya. Bagus banget makanya perkembangannya. Dan memang kemarin itu kan waktu dia sakit itu benar-benar keputusan yang tepat ya, untuk benar-benar langsung operasi waktu itu, karena itu yang menyelamatkan dia. Dan karena memang tindakannya udah dikerjakan dengan baik, ikutin prosedur, dia juga mau terapi, dia juga mau punya fighting spirit buat sembuh, ya dia bisa kayak gini malam ini. Tapi menurut dokter rentan nggak sih masalahnya, kan kemarin dia baru operasi mata juga ya kan? Selama dari dokternya diizinkan saya rasa nggak apa-apa sih, buktinya dia fine-fine aja kan tadi kan. Bisa banget, pokoknya semua hal yang dia pernah bisa, dia harus bisa lagi. Itu tujuan utamanya. Untuk menambah kan memang pasti butuh effort lebih. Tapi kalau untuk melakukan apa yang sudah pernah dia lakukan, dia mahir di situ, itu tujuan utama terapi sebenarnya. Yes. Iya nih sengaja hari ini pinky ya kan. Emang lagi Valentine, suamiku pakai biru. Kita bersyukur Indra akhirnya bisa perlahan tapi pasti bisa kembali seperti Indra yang semula. Bagi saya soalnya Indra itu MC yang terbaik di panggung. Kalau panggung live itu Indra Bekti itu MC terbaik. Soalnya saya wedding juga MC-nya Indra Bekti gitu. Ya alhamdulillahnya tuh seneng banget ya bisa kembali lagi di acara yang seperti ini, bagusnya. Terus udah gitu apa namanya, aku memang diberikan infus ya sama temen-temen dari medis lah gitu ya. Terima kasih atas doanya semuanya, supportnya semuanya. Ini nggak ada maksud untuk apa sih cari-cari perhatian, cari-cari apa tadi biasanya sensasi, betul sekali. Jadi entah kenapa aku itu ada sesuatu yang diberi ujian ya gitu ya. Kembalinya Indra Bekti menjalani rutinitasnya seperti dulu sebagai presenter mengagetkan sebagian orang. Padahal seminggu yang lalu pria yang kerap disapa Inbek itu harus kembali masuk ke meja operasi. Ya, penglihatan Indra yang masih terganggu memaksanya harus menjalani operasi mata. Dan keputusan Indra mengambil job atau pekerjaan meninggalkan banyak tanya. Lantas seperti apa kondisi Indra Bekti saat ini? Dan bagaimana tanggapan keluarga dan sahabat Indra Bekti sendiri terkait hal tersebut? Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesembuhan lah ya. Ini memang sempat ada kejadian yang mungkin yang tidak diinginkan gitu, yaitu mata saya memang terkena kayak semacam dari hipertensi ya. Nah ini yang butuh dijelasin sama Dila mengenai
kesehatannya itu sendiri gitu. Memang jadi dari mata aku ini ada sedikit karena hipertensi lah akhirnya membuat mata jadi kurang bisa melihat. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah bisa melihat untuk mata kiri. Matanya, sebelah kiri ya. Sebelah kanan ini belum dibenerin. Jadi ngelihat kalian itu cantik banget, ganteng-ganteng banget. Bunda apalagi ya Bunda ya. So far alhamdulillah setelah di pasca perawatan kita mendapatkan perawatan yang luar biasa sehingga tinggal mata aja sih ya Bun ya. Untuk stamina, pikiran, nyambungnya antara dunia nyata, dunia halu ya pikiran aku kadang-kadang tuh suka kayak itu terjadi nggak sih gitu ya, itu ya bertanya dulu kan gitu. Iya, aku tanya dulu gitu ya. Terus ini bener nggak sih Bun? Ya, ini halunya aku atau bukan? Kadang-kadang kebanyakan malah halunya aku gitu. Tapi ini bukan suatu hal yang membahayakan, tapi itu malah menjadi sebuah pelajaran-pelajaran baru supaya aku tetap harus hati-hati, jangan main ngomong-ngomong macem-macem gitu ya Bun ya. Nah alhamdulillah jadi ya didampingi terus manajer, sahabat-sahabat, istriku, terus selalu ngingetin gitu, enggak ayah nggak gitu. Masa sih nggak gitu? Aku sampai sempat berantem dan alhamdulillahnya ya teman-teman sahabat-sahabat istriku juga selalu ngingetin gitu. Jadi kehaluan tuh ada loh ya ternyata ya. Iya, karena pikiran ayah belum sembuh. Betul, itu dia maksudnya. Jadi antara mimpi sama reality gitu tuh itu kadang-kadang suka aku ngasih tahu bahwa aku masih bagus suaranya. Terus itu tuh masih suka ini pindah-pindah dan nyambung-nyambung ya gitu. Itu suara Tendi. Tapi udah 70% ayah udah bagus ya. Alhamdulillah. Ini mata sudah bisa melihat dengan adanya infus. Tapi yang ini belum. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan secepatnya. Amin. Pokoknya kalau keadaan ayah udah baik, udah semuanya kita mulai gitu. Pokoknya selama ayah sehat. Enggak, jadi karena memang kan penglihatannya masih belum sempurna, jadi memang harus dituntun ya. Gitu. Dan ya untuk kenapa, tapi kan nggak dipegangin terus tuh tadi ya tetap katanya lagi lepas. Kalau misalnya lagi dipegangin itu ya kalau kita udah mau turun atau dilihat babang agak mulai sempoyongan gitu. Kalau kecapean kita mesti ingetin dan mesti duduk. Kalau dia terlalu over takutnya kan dia pusing lagi atau segala macam. Apalagi kan dia baru seminggu ini operasi mata kan yang sebelah kiri. Kalau soal membatasi itu bukan urusan dari hak aku ya, karena kan balik lagi itu dari pihak keluarga. Tapi sebetulnya menurut aku yang membatasi itu adalah kondisinya Bekti sih gitu. Kalau memang belum pulih nggak usah dipaksa untuk bisa bekerja. Kan semua juga balik lagi toh kejadian sebelumnya kan karena memang keadaan Bekti juga tidak dalam kondisi yang prima, yang baik. Jadi kalau untuk kedepannya itu bukan haknya aku yang membatasi. Mungkin sebagai sahabat mengingatkan iya. Tapi balik lagi kalau kondisi Bekti sudah kembali sehat sih silakan aja. Tapi kalau belum ya mungkin belum dulu. Aku bersyukur hari ini Indra sehat walafiat dan dia bener gue juga kaget sih. Dia udah bisa dibilang kembali seperti semula dan jujur sebagai temennya, waduh gue nggak bisa bilang apa-apa, cuma gue bersyukur aja bahwa ternyata Indra cepet banget pulihnya. Dan juga thank you buat dokter-dokter dan ya semuanya udah ngobatin, teman-teman Indra yang udah dukung. Dan bersyukur Indra akhirnya